Terus terang aja, makin kesini kita makin belajar ilmu ini ya, kita tuh makin gak berani rasanya minta sama Allah. Karena apa? Lah belum diminta saja Allah sudah tahu kebutuhan kita. Kebutuhan kamu ini, tahu Allah. Subhanallah. Sudah, tugas kita melayani dia saja. Maka dia akan melayani kita. Awalilah hidup kita dengan bersuci. Sucikan pikiran kita. Sucikan batin kita. Sucikan mata kita, telinga kita, harta kita. Sucikanlah semua. Kalau kau sungguh-sungguh ingin bersuci. Setelah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketemukanlah dulu ba di dalam dirimu yang bernama Baitullah. Kalau kau nggak tahu, tanya sin agar engkau ketemu dengan mim, maka engkau akan makrifat kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah metode untuk kita masuk ke dalam diri kita. Lalu kalau sudah tahu, masuklah ke dalam. Katakan padanya, Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Jangan kau biarkan aku menjadi orang yang kau murkai. Dan jangan pula engkau biarkan aku menjadi orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Sampailah kepada tujuan. Begitu sampai kepada tujuan, sudah menyaksikan tajalinya bersama Allah, baru di situ katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ingin katakan sekali lagi, rasakan kalimat itu. Jangan seperti dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersyukur kita mendapatkan cara baca yang benar dari seorang yang ummi. Saya sudah ngaji dari dulu. Begitu dengar Pak Kadarto bilang begitu, saya cuma menangis dan sami'na wa ata'na. Sangat masuk akal. Di situ kita merasakan getaran yang sangat luar biasa. Begitu kita sampai, lalu kita katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong. Aku enggak mau curhat pada siapapun kecuali padamu. Aku tidak mau mengeluh pada siapapun kecuali padamu. Karena engkau tanpa aku mengeluh pun telah hadir padaku dan memenuhi segala kebutuhanku. Tanpa kita mengeluh. Setelah itu, Maliki Yaumiddin, karena engkaulah yang menguasai segalanya. Bumi dan langit kepunyaanmu, diriku kepunyaanmu. Aku tak memiliki apa-apa, karena apa yang kau titipkan padaku hanya hak guna pakai saja, sepanjang aku diizinkan olehmu. Begitu kita lepaskan semuanya, tidak ada kekhawatiran takut kehilangan apapun. Tidak ada. Tapi begitu kita tidak khawatir takut kehilangan apapun, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Karena kehilangan apapun berasal dari kekhawatiran kehilangan apapun. Itu pikiran kita yang mengundangnya. Setelah itu kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Terima kasih Tuhan. Aku yakin semua yang terjadi dalam hidupku adalah bagian dari kasih sayangmu. Kita tidak pernah melihat bencana. Kita tidak pernah melihat ujian. Itu bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Yang kita lihat di semesta ini cuma satu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika usaha kita gagal, yang kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita sakit, yang kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika banyak peristiwa yang menghantam kita, yang kita lihat cuma satu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah katakan, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Orang yang telah menjadi ulul albab, kemanapun dia memalingkan wajahnya, di situ dia cuma mendapati Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah.
Setelah sampai di fase Ar-Rahman Ar-Rahim, masuk pada fase yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milikmu. Engkau adalah Rabb, keberadaan di balik semua semesta ini. Apapun yang terjadi, karena keberadaanmu yang meliputi semesta ini. Makanya Quran mengatakan, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka akhirilah ajakanmu dengan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi mulai sekarang ikuti perintah Nabi, ucapkan alhamdulillah dan bersabar, dan ucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Itu kata Nabi. Ketika engkau mendapatkan yang tidak engkau inginkan, tetap harus mengucapkan alhamdulillah dan bersabar. Dan ketika engkau mendapatkan yang tidak engkau inginkan, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Jadi ketika kita sakit, alhamdulillah. Ketika kita sehat, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, yakin ketika tidak diterima di sini, pasti ada yang lain. Itu alhamdulillah itu akhirnya, alhamdulillah itu awalnya cuma ucapan, akhirnya ucapan itu akan tenggelam dengan sendirinya. Yang ada adalah tindakan dan perbuatan dari alhamdulillah itu sendiri. Itu puncaknya doa. Oke, keluar dari sini, saya ingin semua kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya sakit perut. Betapa nikmatnya sehat perut, tapi selama ini saya sia-siakan. Ya alhamdulillah, nih ada tikus. Saya jadi bangun. Ini mungkin cara engkau untuk membangunkan aku. Terima kasih ya Allah. Jadi mulai sekarang, dalam situasi apapun, alhamdulillah. Pak, bukannya kalau ada musibah, innalillah. Memang semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi bagi kita, alhamdulillah, innalillah, sama saja. Karena kata-kata itu kan hilang semuanya. Yang ada adalah wajah Allah. Paham? Nah, jadi wajah Allah di mana-mana. Kalau sudah begitu, mulailah kita bisa merasakan hidup ini sebagai sesuatu yang indah. Yang ketiga, upayakan pikiran kita selalu positif. Mungkin bosen dengerin saya ngomong seperti ini. Saya paling juga cuma bilang, alhamdulillah kalau bosen. Bosen saja dengerin saya ngomong, kelakuan masih negatif. Apalagi kalau tidak bosen. Jadi alhamdulillah juga. Kan kadang-kadang kita suka dibalik-balik kan pikirannya. Ngapain lu sholat? Sholat aja kelakuan kayak gitu. Harusnya kalau pikirannya positif, sholat saja kelakuannya kayak gitu, gimana nggak sholat? Jadi positif saja, ya. Semua dibikin positif saja. Karena kita menjadi lentur. Begitu kita negatif, berat kita, beban kita jadi amat sangat berat. Jadi sebetulnya beratnya diri kita, beratnya pikiran kita, karena kita kaku, nggak lentur. Coba rasakan dengan yang 3 saja. Sudah terasa lentur? Ya, keluar dari sini tambah lentur. Ntar, lenturnya ntar dibanting-banting ke sana kemari. Lentur banget ntar. Ya, pokoknya upayakan selalu berpikir positif. Racun-racun yang kemudian membuat kita menjadi pikiran negatif, buru-buru diusir. Makanya saya kasih yang istimewa juga, biar pulang dari sini udah lentur semua. Ya. Jadi kita harus bisa senyum dalam segala situasi. Ya, nggak usah nyusah-nyusahin diri sendiri. Yang keempat, kalau tadi pikiran. Yang keempat, selalu upayakan bicara hal-hal yang positif. Kalau kita membiarkan kita berbicara hal-hal yang negatif, sebetulnya itu adalah awal di mana kita akan terjebak pada kekakuan. Nyangkut kita di situ. Spiritual kita akan nyangkut. Jadi bukan hanya pikiran yang harus dipositifkan, tapi juga kita berupaya berkata, karena tidak tertahan biasanya. Apa saja yang ingin dikomentari. Ya kan? Iya, pokoknya gini, ambil yang paling minimal. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan mencelaknya. Gitu aja. Jadi kalau kita nggak bisa nyumbang, ya udah jangan berkomentar.
Gitu. Itu sudah yang paling maksimal itu. Jadi kalau kita tidak bisa membantu orang lain, ya sudah, jangan mengejeknya. Gitu. Pokoknya kadang-kadang kita tidak terasa. Ini kebiasaan loh. Kalau tidak dikendalikan, keinginan untuk berkomentar ini biasanya suka muncul. Tiba-tiba. Apa saja dikomentari. Ingatlah pokoknya itu. Jangan komentar. Upayakan berbicara yang positif. Terlalu banyak sebetulnya di luar kita itu. Tapi saya itu kadang-kadang begini berpikirnya. Jadi begitu banyak kata-kata yang kotor di luar diri kita, itu sebetulnya bagi kita itu adalah kesempatan untuk membuat kita tidak teracuni dan semakin kita bersih. Bagaimana kita tidak terpancing? Latihannya itu justru ketika kita bergaul dengan orang yang kata-katanya baik-baik terus, ya sebenarnya nggak ada ujian. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kotor, kemudian kita tetap berkata baik, di situ terasa. Gitu. Jadi kita juga tidak usah komentar. Begitu, ini ngomongnya kok nggak enak banget. Udah, nggak apa-apa. Ya. Orang lain punya hak untuk berbicara tidak enak kepada kita. Dan kita punya hak untuk tidak merasa tidak enak. Jadi merasa enak saja. Ya kan? Pusing-pusing. Sampai nggak bisa makan gara-gara orang lain ngomong. Nanti aja kalau ada yang makanan enak, makan aja biasa. Kurus gitu gara-gara orang lain ngomong nggak karuan. Ya salah sendiri. Ya, kalau udah kena penyakit mah kan mati sendiri, nggak ikut orang yang ngomongin ikut mati. Yang ke-5. Ini ingat untuk membuat kita lentur. Yang ke-5, kalau tadi pikiran, yang ketiga, yang ke-4, yang ke-5 kata-kata. Jadi jangan biarkan mulut kita berkata hal-hal yang negatif. Dan yang ke-6, selalu memvisualisasikan pikiran kita pada hal-hal yang positif. Ini kata kuncinya adalah visualisasi. Tahu visualisasi? Visual itu apa? Gambaran, ciptaan, mencipta, menggambar hal-hal yang positif-positif saja. Ini maksud saya, menggambarkan hal yang positif. Ya, jangan menggambarkan macet, jangan menggambarkan susah parkir. Pokoknya gambarkan, visualisasikan, saya pasti gitu. Karena visualisasi itu penting. Ketika orang itu dari awal sudah visualisasinya negatif, kaku dia. Segala nggak jadi biasanya. Dan untuk menjadikan kita mengalir, dan lentur, itu kuncinya satu. Visualisasikan sesuatu yang positif. Baik. Yang ke-6. Belajar memanfaatkan setiap kesempatan untuk peningkatan kualitas diri. Ngerti maksudnya? Kalau kita ngaji, meningkat kualitas diri kita, itu standar. Biasa. Tapi ketika kita mendapatkan yang tidak enak, lalu kita bisa gunakan hal yang tidak enak itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, itu sudah mulai agak luar biasa. Tambah tidak enak situasinya, tapi kita tetap damai dan bisa memanfaatkan situasi untuk pengembangan diri, pengembangan kualitas diri, itu baru luar biasa. Jadi kalau habis ngaji pada baik-baik, itu standar. Tapi habis dihajar orang, habis difitnahin orang, dia bisa menjadikan fitnah dan hajaran orang itu sebagai tangga untuk membuat dia naik. Ini luar biasa. Jadi kesimpulannya apa? Kesempatan itu datang setiap saat. Sesungguhnya bagi kita setiap saat itu adalah sekolah kita. Setiap jam adalah jam pelajaran kita. Setiap orang adalah guru kita. Yang baik adalah guru kita. Yang tidak baik pun sebetulnya adalah guru kita. Sekarang mari kita gunakan setiap momen, setiap kesempatan. Itu adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya kuncinya adalah siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan itu, dia akan menjadi lebih baik. Yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi. Siapa yang rugi itu? Dia tidak bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk peningkatan kualitas diri. Baik. Kesempatan itu begitu sangat luar biasa. Yang ketujuh, fokus
pada segala hal yang bersifat peningkatan kualitas ruhani. Kalau tadi itu memanfaatkan kesempatan, tidak cukup karena kita harus fokus. Nah, ini kadang-kadang sebetulnya kita itu sering tidak merasakan apa-apa ketika kita itu kehilangan fokus. Dan fokus pada apa yang kita kerjakan untuk peningkatan kualitas rohani kita, itu akan menyebabkan proses percepatan pelenturan kita juga akan mudah tercapai. Yang kedelapan, ya, berusahalah untuk menjadi yang terkuat. Berusahalah untuk menjadi yang terkuat. Maksudnya apa? Jangan cengeng. Ya, jangan cengeng. Biasanya cengeng itu ketika kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita tuh memang sudah diberi porsi sendiri oleh Allah. Cuman kita tidak yakin kalau apa yang sedang kita jalani itu adalah porsi kita. Karena kita tidak pernah sukses menjadi diri kita. Coba kita perhatikan. Anjing menjadi sangat luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai anjing. Kucing menjadi sangat luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai kucing. Nah, jadi kucing aja yang baik. Burung menjadi luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai burung. Sendok menjadi luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai sendok. Gitu. Manusia juga akan menjadi luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai manusia. Nah, sekarang ini menjadi tidak luar biasa. Kenapa? Karena banyak manusia yang mencuri peran-peran lain yang dititipkan kepada yang lain. Peran anjing diambil, peran kucing diambil, peran harimau diambil. Itu. Nah, makanya ingat buku saya. Menjadi manusia itu tujuannya apa? Supaya kita memerankan diri sebagai manusia. Kemuliaan manusia terletak pada ketika dia memerankan diri sebagai manusia. Matahari akan menjadi mulia ketika dia memerankan diri sebagai matahari. Itulah tasbihnya matahari kepada Allah. Bulan menjadi bulan ketika dia memerankan diri sebagai bulan. Itulah tasbihnya bulan kepada Allah. Jadi semua bertasbih begitu luar biasa kepada Allah. Rumput memerankan diri sebagai rumput, padi memerankan diri sebagai padi, jagung memerankan diri sebagai jagung, semua menjadi mulia. Masa kita kalah lebih mulia daripada mereka yang memerankan dirinya sesuai dengan perannya? Sekarang ini manusia banyak yang tidak memerankan diri sebagai manusia. Arti maksud saya, ya, kita sering berperan sebagai singa, ngaku, ya, monyet, luar biasa, luar biasa. Monyet suka nyuri pisang, suka cari kutu. Oh iya, cari kutu penting juga itu, cari kutu. Baik, yang ke-9, kesombongan adalah awal kehancuran. Orang yang ingin dipuji-puji, ingin disanjung-sanjung, lentur atau kaku. Kalau bergaul dengan orang yang seperti itu rasanya berat gitu. Mau muji berat, nggak dipuji dia yang berat, itu kan? Mau nyanjung, ya nggak ada yang perlu disanjung sih sama dia, itu kan? Biasa-biasa aja, tapi nggak disanjung, kasihan dia, gitu kan? Gitu, berat gitu. Nah, makanya sesungguhnya ya, ketika seseorang itu ya masih ya sering menyombongkan kesombongannya, atau menyombongkan ketidaksombongannya, itu juga suatu kesombongan. Ketika dia masih didominasi oleh itu, dia menjadi hancur karena kaku. Yang kaku betul nggak mudah hancur. Kenapa gelas mudah pecah? Karena kaku. Baik, ini tidak asing lagi yang ke-10 itu. Jadikanlah hari-hari kita selalu penuh dengan rasa syukur. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.